Oleh karenanya jangan melakukan amalan yang kita merasa terpaksa. Antum perhatikan salat Nabi, kalau kita belajar sunnah Nabi tentang salat, semua gerakan Nabi menunjukkan semangat. Rasulullah kalau takbir tangannya di telinga, Allahu Akbar, semangat. Jarinya jelas, ya, tegas seperti ini. Kalau ruku dengan benar-benar lurus sampai dikatakan kalau diletakkan air tidak bakalan tumpah karena punggung Nabi lurus. Rasulullah salat tidak ada kepala miring sebelah kanan, kepala miring sebelah kiri, kaki kanan lebih tinggi, kaki ini tidak ada. Allahu Akbar gini tidak ada. Rasul angkat Allahu Akbar, menunjukkan beliau semangat ketika beribadah. Dan beliau berkata, "Ya Bilal arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi ibadah dengan semangat. Kita sedang berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bukan acuh tak acuh, tapi serius kita sedang beribadah kepada Allah. Jangan kita terpaksa sehingga merasa ini ibadah kok kayak gini ya, ini kok berat sekali. Jangan. Sebagian orang ngajak anaknya, misalnya, langsung melakukan ibadah yang susah sekali. Dia aja kesusahan apalagi anaknya. Besok anaknya udah tobat. Saya enggak mau lagi ibadah seperti ini, ayah. Saya enggak menyangka ternyata seberat ini. Tobat. Enggak mau lagi itikaf lagi di Mekah. Tobat. Karena sudah tahan pipis, enggak bisa ini, enggak bisa ini, enggak bisa ini, makan enggak bisa. Kasihan anak-anak. Artinya kita ada tahapan mereka bisa ke situ, tapi tidak langsung kita paksa. Jangan sampai mereka merasa beban, ibadah itu merasa beban. Memang namanya ibadah, namanya taklif, ada beban, tapi bisa dijalankan. Adapun rasa berat sekali, maka ini jangan. Maka ini jangan. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, dakhala Rasulullah SAW al-masjida wa hablun mamdud baina sariyataini. Suatu hari Rasulullah SAW masuk di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah melihat ada tali yang terikat di antara dua tiang seperti ini. Rasulullah heran, kok ada di masjid ada tali? Kata Rasulullah SAW, ma hadha? Apa ini? Tali apa ini? Qalu li Zainab. Ini talinya Zainab, istri Nabi, Zainab bintu Jahsyin. Saking semangat ibadahnya. Kalau kita punya istri begini, Masya Allah semangat sampai salat malam pegang-pegang. Apa katanya? Tusalli fa idza kasilat au fatarat amsakat bihi. Zainab bintu Jahsyin kalau salat malam sudah capek, dia bergantung dengan tali tersebut saking semangatnya. Bukan sebagian wanita saking semangatnya sampai lihat WhatsApp, sampai ngantuk-ngantuk masih lihat Shopee, sudah ngantuk-ngantuk masih saking semangatnya. Dahulu sahabat saking semangat sehingga direm oleh Nabi. Kita hidup di zaman tidak ada semangat, itu masalahnya. Sebenarnya hadis-hadis ini cocok buat siapa? Buat orang-orang yang terlalu semangat. Sehingga direm. Kita sekarang hidup di zaman kita ini yang tidak semangat, yang perlu disemangatin. Sampai Rasulullah, istri Nabi Zainab bintu Jahsyin, kalau capek beliau berpegang kepada tali untuk salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hullu, lepas itu tali." Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasila aw fatara falyaqud." Seorang salatlah sesuai dengan semangatnya. Kalau dia capek, maka dia duduk. Jangan paksa. Salat malam boleh duduk, boleh atau tidak? Boleh. Zaman kita sakit, kemudian kita paksa berdiri, aduh, yang penting pahalanya banyak. Allah juga tidak begitu-begitu banget maksudnya. Pingin kau tersiksa untuk beribadah kepada Allah? Enggak juga. Enggak juga. Jangan kau pikir saya semakin mampu, semakin enggak. Rasulullah bilang, kalau kau capek duduk, istirahat. Nanti semangat, lanjut lagi. Sama, Rasulullah mengatakan kalau seorang sholat dalam keadaan ngantuk, kata Rasulullah, falyarqud, tidur. Jangan sampai dia sholat ngantuk-ngantuk, kemudian dia ingin mendoakan kebaikan, ternyata dia mendoakan keburukan untuk apa? Dirinya. Ya. Salah doa. Istirahat, pasang alarm, bangun lagi, segar lagi, sholat. Jadi, ini di antara cara agar kita bisa continue dalam beribadah, jangan maksakan diri melakukan ibadah yang berat-berat. Ya, jangan lakukan ibadah yang berat-berat, tapi kita beribadah dengan semangat. Yang kita, mohon maaf, ada happy ketika beribadah ketika itu. Kita bantu anak yatim, ada happy, lanjutin, lagi senang dibantu anak yatim. Kita ikut kajian, kita semangat, ada bahagia Allah berikan. Nah, itu lanjutin, itu yang bisa berkesinambungan. Kita baca Quran, pada subuh, 3 halaman, semangat, senang. Tapi kalau paksa, kamu cuma sedikit, tambah lagi 2 juz. Besok udah nggak ngaji lagi. Sehingga kita baca Quran, kok nggak habis-habis, panjang kali firman Allah ini, nggak habis-habis.
Tapi kalau kita baca dengan semangat, nanti kalau kita sudah bisa komitmen, continue, semangat kita bertambah, tambah levelnya nggak apa-apa. Jangan langsung baca seorang salaf ibadahnya luar biasa, kemudian kita tiru, kita nggak mampu. Lihatlah bagaimana Mansur bin Zadan dalam biografinya disebut oleh Az-Zahabi. Idza qila lahu anna malakal maut bil bab, kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan, malaikat maut sudah ada di pintu ingin cabut nyawamu, dia tidak mampu tambah amalan. Karena sudah padat. Mau suruh tambah zikir lagi udah nggak bisa. Karena amal dia tidak ada yang terbuang satu detik pun. Ya, kita ingin seperti dia, ya tidak bisa langsung lah. Kita masih ada refreshing, lihat berita. Masih ada refreshing, ngobrol sama istri. Masih ada. Kita nggak bisa. Oleh karenanya berusaha kita lakukan amal yang kita happy. Contoh kita ngaji, benar, kita bukan milih-milih yang kita senang. Ada kajian yang kita, kalau sama Ustaz ini kita kok bisa nyaman, kita bisa ngerti, udah continue. Berarti kita bisa continue. Tapi kalau ikut satunya, pening terus. Akhirnya Ustaz ngomong kita tidur. Ya, cari ibadah yang bisa kita semangati. Kata Rasulullah SAW, liyusalli ahadukum nasyatahu. Ini meskipun terkait dengan solat, beribadahlah solat dengan sesuai dengan semangatnya. Namun kita bisa kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Ketika ibadah kita mampu lakukan, maka kita bisa continue.